gambarkan, bisa diperlihatkan ke kita ini leko ya. Nah ini salah satu yang hasil kerajinan ini leko ini. Ini kalau dibikin ini biasa berapa lama ini? Kalau di ini sekitar 2 mingguan ini, Pak. Iya. Tapi karena dia cukup rumit. Ada pin besi. Oh ini. Kuningan di bawah itu. Iya. Ini salah satu yang istilahnya kalau di sini sebut leko. Leko ini semacam, kalau di Jawa ini keris, cuma lekukannya dia agak, kalau di Jawa kan agak banyak. Ini tiga lekukan ini istilahnya ini menggambarkan juga sebetulnya karakter dan ciri khas kita. Kalau itu kita akan diskusikan lebih panjang. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Kabupaten Manado Barat, namanya Desa Walelei, Kecamatan Barangka, Kabupaten Manado Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita kebetulan di sini adalah Kampung Pandai Besi yang memang pada sejarahnya sudah sangat panjang. Olehnya itu hari ini kita akan bercerita banyak. Ini di sini ada Pak Desa, terus ada pimpinan DPRD Manado Barat. Ini termasuk dengan kita punya orang tua ini Om Pala Kasimu yang istilahnya yang sudah turunannya istilahnya fokus istilahnya mewarisi tradisi pandai besi ini. Tapi ini Om, maksudnya pertama mungkin kita bisa diceritakan soal mungkin awal mula ini istilahnya pandai besi pembuatan parang dan sebagainya ini awalnya itu bisa diceritakan kita dari kampung lama, termasuk dia punya alat-alat ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Artinya kita kembali ke sejarah. Artinya kata buso ini akan bahasa daerah Muna. Namanya kalau di Indonesia ya tempat pengrajin, tempat pembuatan parang. Jadi sejarah sampai ada di daratan Muna. Jadi kemungkinan orang-orang di luar sana sampai hari ini dia belum tahu dari mana asal usulnya itu buso itu. Ya. Jadi asal usul buso ini dibawa saudagar dari Arab. Dibawa saudagar dari Arab. Artinya melalui dibawa saudagar Arab. Jalur perdagangan. Mereka tembus sampai di daratan Aceh. Oh, daratan Aceh. Daratan Aceh. Kemudian habis itu setelah di daratan Aceh itu ini para saudagar lagi mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Sulawesi. Ke Sulawesi tibalah di Pulau Muna. Di Pulau Muna. Jadi yang sempat pada itu artinya itu para para tokoh adat yang namanya Sarah. Itu tempatnya itu sempat diceritakan oleh almarhum kakek kita Larumato, katanya di bawah pohon mangga kuning, di pohon kuning. Ya. Jadi karena sudah tiba itu peralatan itu jadi ini toko adat ini dia carikan untuk pekerjanya
Pekerja awal. Jadi pekerja awal itu artinya generasi pertama itu yang almarhum Laraba. Laraba sudah itu generasi pertama. Sampai dia digelar itu Pak Laraba itu digelar Kapitaguti, artinya Kapten besi istilahnya sekarang. Iya. Iya, pokoknya itu sampai ada resettlement dan pindah ke sini. Iya, sebelum itu. Artinya sebelum pindah ke sini kan nanti tahun ini sudah generasi keempat pindah di sini. Generasi keempat. Generasi keempat. Berarti kalau dia turun-turun ini sekarang sudah generasi kelima. Oh, generasi kelima. Generasi kelima. Terus dari sejak dia pindah di sini, ini dia peralatannya ini apakah ini turun temurun atau dia berganti atau? Sebenarnya itu kalau menurut ceritanya orang tua, peralatan itu katanya semua termasuk palu, termasuk yang ini apa namanya? Jepitan ini katanya serba dari emas, tapi tidak tahu di mana mereka abadikan itu barang. Iya. Yang dulunya memang emas. Iya. Dia ada versi lanjut. Terus sejak ada di sini, ini kan sebetulnya di sini sekitar tahun berapa nih? 71. Tahun 71 nih? 73. Ya, tahun 73. Iya. Sejak tahun 73 mungkin kita ke Pak Desa dulu. Mungkin menyambung dari yang diceritakan Om tadi, kira-kira Pak Desa sepengetahuannya sejak tahun 73 di sini itu seperti apa ini? Maksudnya tradisi pandai besi ini. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sepengetahuan saya, menurut cerita para orang-orang tua dulu tentang pandai besi ini, memang setelah di kecamatan pindah dari kampung lama ke sini masih desa Lapolea dulu. Jadi keterampilan pandai besi ini dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat desa Walelei. Jadi kita bicara masalah perkembangan yang dapat kita saksikan dari tahun 1971 itu sampai hari ini perkembangannya sangat minim sekali. Yang jelas yang dapat kita saksikan secara langsung hari ini masih ada di hadapan kita bahwa ini ada dua balok dua kayu ini sebagai sumber angin untuk menyalakan material arang untuk pembakaran besi. Dan seiring perjalanan waktu dengan adanya lampu listrik, maka beralih ke blower. Kemudian termasuk untuk alat untuk mempertajam dari kikir manual itu beralih ke gurinda. Iya, beralih ke gurinda. Jadi menurut saya untuk sasaran ke depan mungkin ya peningkatan kualitas, termasuk alat-alat perbengkelannya ini ke semi modern lah. Iya, termasuk salah satu untuk peningkatan produktivitas itu alat penempah. Karena dari dulu dari kampung lama sampai hari ini masih pakai manual. Karena saya lihat di daerah-daerah kayak macam daerah Jawa, mereka itu sudah kalau untuk
mempertipis material besi ini, mereka sudah pakai mesin. Iya, jadi memodifikasi sudah lebih mudah. Termasuk untuk peningkatan produktivitas tadi, jelas dari semi modern dari manual ke semi modern itu saya rasa lebih baik lah. Nah, itu mungkin sementara dari saya. Sebelum ke pamin, Om, tapi maksudnya ini yang ini dari kan Om ini istilahnya turun temurun ini. Ini yang sudah maksudnya yang sudah diproduksi dan ada di sini tuh rata-rata itu kebutuhan apa misalnya pemotong daging atau hiasan juga atau seperti apa saja itu, apa pacul apa artinya atau semua. Terima kasih. Kita kembali tadi ke pacul. Pacul kita tidak bisa menciptakan karena itu punya alat tersendiri. Nah, terkecuali seperti yang berarti yang dibikin di sini apa saja tuh? Yang kita bikin di sini kayak parang-parang untuk kerja. Ini contohnya nih yang kayak pisau daging begini. Kalau ini kan pisau daging ini. Iya. Ini pisau daging dia sepanjangnya begini nih. Iya. Sudah maksimalin begini. Sudah paling minim. Itu kalau pisau daging ini kan dia harus tajam ya. Iya, tajam. Berarti bahannya itu biasa dari mana itu? Biasa. Kalau bahannya yang lebih bagus sebenarnya dari bar steel. Nah, keduanya dari fair tapi harus fair yang lama itu. Maksudnya kan kalau fair lama itu kualitasnya boleh dikata sama dengan bar steel. Bisa dikasih gambaran kayak kita ini bahan-bahannya ini biasa didapat dari mana ini? Maksudnya apa dikumpul atau ada orang yang kumpul dan bawa ke sini atau seperti apa? Itu kalau kembali ke bahan baku, bahan baku itu kita biasa dibawakan sama penampung besi ya. Penampung besi. Situ. Iya. Jadi tiba di sini langsung kita langsung ditempa. Iya. Artinya kita timbang, transaksi bayar, kemudian baru kita kerjakan. Langsung kita kerjakan. Terus Om, ini kan istilahnya seperti sampaikan Pak Desa tadi, ini kan istilahnya polanya masih sangat manual. Terus yang kemudian karena selain mempertahankan tradisi juga, tapi ini bisa digambarkan dari misalnya kalau per hari itu bisa diproduksi berapa parang misalnya atau itu dan biasanya yang sudah jadi itu dijual kemana, apa dipesan atau emang maksudnya dikerja berdasarkan pesanan atau langsung dijual ke pasar begitu? Ya, kalau kita kembali ke hasil produksi, di samping kita menjual enceran di pasar, kita melempar ke tengkulak. Itu di mana saja Om kalau tengkulak? Seperti di Kendari, kadang dalam wilayah lokal, dalam wilayah misalnya di Muna Barat, Muna. Iya, masih sekitar Pulau Muna lah. Iya. Terus Om tidak ada bayangan misalnya kan pada saat tadi dia sampaikan bahwa memang harus ada maksudnya peningkatan misalnya dari manual ke semi modern. Kalau Om itu bayangannya ke depan ini kira-kira apakah hanya begini saja atau pastikan Om juga punya cita-cita ini harusnya ini pandai besi ini kita bikin misalnya lebih besar atau bagaimana? Oh ya betul. Artinya lewat kesempatan ini artinya sebenarnya kita punya iming-iming itu artinya ke depan ini kalau seandainya Bapak punya punya anima untuk membantu kami, artinya dalam hal peralatan, kemudian artinya peralatan itu dari A sampai Z, kemudian kalau bisa kita itu 1-2 orang
kita apa namanya? Kita bisa diikutkan peningkatan semacam Ya, peningkatan kapasitas ya, atau studi peningkatan banding lah. kapasitas, studi banding lah. Ya. Artinya supaya kita bersaing di kancah nasional. Kita punya pasaran ini. Iya. Mungkin sebelum lanjut ke ini mewakili pemerintah daerah ini, kira-kira ini kan apalagi beliau ini kan kampungnya juga di sini. Maksud saya apakah misalnya Pandai Besi ini itu jadi fokus di pemerintah daerah atau bagaimana kalau ini Pak Amin melihat ini? Ya, terima kasih. Selama ini kan tentang Pandai Besi ini juga kita istilahnya juga di program-program atau perbaikan peralatannya mereka kan kita juga sudah melakukan perjuangan di Lewat wakil DPR begitu. wakil DPR ya. Tapi hanya peningkatan mungkin yang sebagian ini hanya diganti saja yang alat-alat yang mereka pakai selama ini seperti kepala babinya ini atau sandaran untuk memukul ini dan kemudian yang ada perubahan itu hanya perpindahan dari buso ini ke blower dan kemudian gerinda yang tadi Dari manual kikir ke gerinda itu. Iya. Tapi kan tentang buso ini saya juga tahu lah karena kita kan saya orang Alapolia juga asli ya. Saya kan berdasarkan ini kan dulu kita di kampung lama ya, orang tua kita itu di desa Lapolea itu 3 dusun ya, ada dusun Mabuti, dusun Walelei dan dusun Waulai itu namanya desa Lapolea. Jadi resettlement itu orang-orang Walelei inilah berpindah menyebar di beberapa wilayah sehingga itu ada di lorong siswa itu ada juga Pandai Besi Pavisa itu orang Walelei. Jadi ada juga yang sampai ke Bolano juga membawa busonya mereka. Jadi setiap orang-orang yang pindah itu mereka bawa peralatan untuk pindah ke arah sana. Dan kemudian kita fokus di desa Walelei ini. Desa Walelei ini sekarang ini mereka tidak ada perluasan lahan ya. Tidak ada perluasan lahan karena aktivitas ini para anak muda ataupun orang tua mereka ini cenderung di Pandai Besi ini mereka sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka memperluas kintal-kintal untuk bercocok tanam seperti itu. Jadi kehidupannya mereka yang tergantung di sini sekarang. Tidak ada apa namanya faktor tidak ada istilahnya lahan-lahan luasnya mereka untuk menanam apa tidak ada mereka ini. Rata-rata lahannya mereka ini 25 kali 50. Dan itu lahan pekarangan saja dan kemudian dalam satu rumah itu lagi satu orang ya. Tiga keluarga dengan ukuran 25 kali 50 itu saja yang dibagi-bagi. Jadi mereka ini hanya fokusnya di sini. Dan kemudian dulu dari desa-desa Walelei inilah yang sering makan ikan besar dulu tuh kan orang masih keterbatasan uang masih zamannya. Mereka ini kan dari dulu memang sudah pintar ini buat besi begini. Ya, sudah punya uang mereka. Apalagi misalnya sudah mendekati musim pembobatan pembersihan kebun. Banyak sekali itu pesanan. Banyak orderan dan di situ harga pasti akan mahal. Karena di sini kan mereka ini ada 2 kategori dalam proses pembuatan. Pembuatan baru dan kemudian yang renovasi misalnya yang sudah rusak. Dan diperbaiki lagi ya. Dan kemudian sekarang tentang apakah namanya soropu ini kalau bahasa Indonesia sepu. Kalau orang-orang dari daerah lain mereka sudah tidak pakai air lagi, mereka sistem oven sudah pakai oven mereka sehingga untuk mengatur kemasangan besi untuk dimasukkan oksigen itu dia bisa disesuaikan. Kan sekarang masih prediksi saja ini. Ketika misalnya kan menurut pengetahuan saya yang sering saya tanya-tanya tentang Pandai Besi ini yang di ujung-ujungnya begini kan di sepu ini sepu di sini nih. Jadi tergantung kita mau kerja pakai apa dia. Kalau misalnya daging berarti dia harus kuat pakai harus dikuatkan ini. Kalau misalnya mau untuk kelapa kupas kelapa berarti dia tidak boleh terlalu kuat. Kalau kuat misalnya bisa patah apa semua tuh. Jadi dia dipesan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai kebutuhan. Kalau begini kan pasti kalau kayak ini kan dia tapi ini kan biasa untuk potong sapi itu tuh. Iya ya. Terus mungkin Pak Desa
Pak Desa kan masyarakatnya kan rata-rata pandai besi. Bisa dikasih gambaran ke kita nih, ini masyarakat sini yang punya buso seperti ini itu berapa kakak, dan tentu Pak Desa juga kan berpikir karena ini jadi fokus istilahnya mata pencarian masyarakat di sini, itu bayangan Pak Desa ke depan tuh mau diapakan ini. Tadi kan sudah ada gambaran misalnya peningkatan dari manual ke semi modern. Mungkin ada hal lain Pak Desa? Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara masalah data tentang pandai besi ini, menurut data kami di desa, kebetulan ada dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Muna Barat, meminta mengambil kebutuhan data itu. Kebetulan sudah saya kepala desa pada saat itu. Jadi saya menghitung yang betul-betul aktif dalam hal produksi, artinya yang punya pencaharian di pandai besi ini, kisaran 3% dari penduduk Walele secara keseluruhan. 3% itu kalau dihitung, itu kalau di sini kan penduduk berapa? 600 lebih. 600 lebih, berarti kan kalau 3%-nya itu sekitar berapa keluarga itu yang usaha-usaha ini? Hampir 20 lebih. Jadi untuk perkembangannya ke depan, saya memang sudah punya artinya sudah punya konsepan dalam, kalau seandainya dana desa bisa leluasa dalam hal menentukan program, karena kita juga di dana desa Pak sudah ada, kita tahu bersama sudah ada pos-posnya dan ada kebijakan-kebijakan dari pusat. Ya. Jadi masalah alokasi dana desa itu, masalah anggaran yang pembiayaan kewenangan desa itu sangat kecil sekali. Dan salah satunya ini memang saya ingin ke depan memprioritaskan salah satunya tadi masalah mesin penempah. Mesin penempah tadi. Dan saya pernah juga cek di YouTube itu harganya sampai di sini tuh kisaran 14 juta Pak. 14 juta. Jadi menurut hitungan saya sementara bahwa yang aktif di pandai besi ini kisaran 13 unit ini yang di sini. Termasuk yang buka mandiri di rumahnya masing-masing. Kan ini kelompok. Dan ada yang buka secara mandiri di rumah masing-masing. Jadi kalau memang kita bicara masalah peningkatan ekonominya mereka, saya rasa kemudian untuk mengangkat masalah produktivitas tadi, salah satunya adalah mesin penempah tadi. Dan saya sudah sampaikan ke warga masyarakat, termasuk pandai besi, saya menyampaikan bahwa insya Allah ke rapat penjaringan aspirasi ke depan, tolong sampaikan bahwa yang dibutuhkan salah satunya dalam usulan itu adalah mesin penempah tadi, supaya bisa kita masukkan dalam program prioritas penggunaan dana desa. Itu. Kenapa dalam perjalanan selama 4 tahun ini terus terang kalau untuk dana desa saya memang belum porsikan untuk ini. Karena bicara masalah kebijakan tadi. Itulah harapan saya ke depan. Oke, mungkin Om, bayangannya ke depan kan sudah digambarkan juga. Kalau Om bayangannya ke depan itu kan mau tentu kan fasilitasnya juga bisa lebih tambah atau bagaimana Om? Artinya kayak bangunan itu, kalau bisa ini bangunannya direnovasi kembali atau dipugar kembali, karena dia punya atap ini sudah sebagian sudah hancur. Iya.
Kalau bisa dikasih memanjang lagi ke sana barang 2 meter 3 meter supaya luas orang kerja. ya. Iya. Nah, untuk sementara waktu kalau bisa peralatan yang kecil-kecilan ini kalau bisa diadakan kalau ada. Ya. Itu kan kalau tadi kan kalau dari pemerintah daerah Manado Barat sendiri, maksudnya apakah sudah ada perhatian atau belum, bagaimana? Maksudnya kalau sebagai anggota DPR kan untuk sementara program yang termuat dalam visi misi kabupaten ini kayaknya belum tercover tentang peruntukan PDBC ini, karena lebih fokus pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata seperti itu. Tapi kita lihat ini kan sebenarnya ini menjadi tumpuan kehidupan juga, khususnya di PDBC ya. Dan ini sebenarnya di Walele ini banyak dulu ini yang begini. Tapi karena orang tuanya sudah meninggal, anaknya mungkin dia berubah, dia tidak warisi, akhirnya dia menghilang. Ini rata-rata semua ini dari rumah ke rumah semua perlu di sini. Cuma karena sudah tidak di ini. Karena ya seperti itu. Karena mungkin juga persaingan dari sistem manual ke teknologi ya, semi teknologi mungkin akhirnya tidak perkembangan, nilai pendapatannya itu dia tidak peningkatan seperti itu, dia monoton. Kan kita melihat itu dari lorong 1 dulu ada sekitar berapa ini buso ini ya, banyak sekali buso sampai di lorong ujung itu, di sini rata-rata semua ini, sehingga mereka ini dulu kan ini mau dimulai ini kan gampang sekali untuk mendapatkan lahan ini, ya. Tinggal berkebun, rajin berkebun, sudah dapat lahan, mengolah tanah berulang-ulang seperti itu. Tapi mereka di sini rata-rata ini hanya sudah pekerjaan mereka hanya di sini. Iya. Jadi inilah yang perlu ditingkatkan, dan mudah-mudahan juga kita tetap perjuangkan juga sehubungan ini ya dengan efisiensi anggaran sekarang seperti itu. Itu kan sudah kita dapatkan itu cerita baik mulai dari sejarah, terus yang kemudian gambaran dari Pak Desa, terus yang kemudian mau mewakili pemerintah daerah ini. Tentu kan sebetulnya ini ke depan ini bisa disambungkan, disinergikan sebetulnya dengan program pemerintah daerah. Ini kan sebetulnya memungkinkan untuk kita dorong sebagai salah satu penopang destinasi wisata. Karena kan ini kan apalagi kalau di beberapa tempat yang wisatanya sudah maju itu kan istilah ini jadi istilahnya aksesori atau hal yang harus dibeli pada saat kita datang. Mudah-mudahan ke depan bisa diarahkan ke situ. Mungkin yang paling akhir ini Om, bisa dikasih gambaran ke kita. Mungkin harapannya sama entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap saya kerajinan ini. Kita sebut saya ini kerajinan pandai besi ini. Ya, terima kasih kesempatan kedua kalinya. Jadi harapan saya itu tetap harus ada juga yang dipertahankan. Artinya satu itu mewarisi. Kita punya usaha ini supaya lebih terkenal di tingkat nasional. Kemudian kita punya kerajinan ini usahakan bisa keluar provinsi, ya, supaya bisa bersaing di kancah nasional. Terus yang terakhir, kalau memang pemerintah punya inisiatif untuk membantu kami, segera kucurkanlah bantuan untuk kami karena sangat kita butuhkan. Di samping peralatan, artinya sebagai modal awal boleh kita dibantu. Ya, kita tidak bisa kita tidak bisa katakan berapa nominal, yang penting ada sentuhan lah dari pemerintah. Oke. Iya. Mungkin Pak Desa ada harapan-harapan yang terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal mungkin Pak Desa kita berharap sebetulnya ke depan sih ada gagasan misalnya mencanangkan ini sebagai desa pandai besi, nanti secara teknis diturunkan entah itu ada master plan atau apa, biar
seperti sampaikan tadi, tradisi itu tetap terjaga. Mungkin ada 1-2 buso itu yang istilahnya tetap kita jaga. Maksudnya warisan ini tidak boleh hilang, tapi di sisi yang lain produktivitas itu tetap kita dorong dengan bantuan dari sektor pemerintah. Mungkin tentu Pak Desa kan punya harapan-harapan lah terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau bicara masalah harapan, tentu ada Pak. Termasuk bersinergi antara pemerintah desa, kabupaten, termasuk provinsi, bahkan pusat. Jadi itu sebagai pandai besi. Tetapi nilai-nilai kerajinan itu, keterampilan itu akan hilang seiring perjalanan waktu. Jadi makanya saya punya harapan, termasuk punya konsep kayak pandai, kayak tenun apa? Yang kayak di Waula itu ada warung tenun. Kenapa di Walelei? Karena bagian besar pandai besi itu adalah komunitasnya di Walelei. Kenapa tidak ada balai pandai besi? Di situ juga mungkin bisa menjadi ikon wisata misalnya. Oh, kalau kita mau lihat hasil-hasil produksi desa Walelei itu, kita ke balai pandai besinya kita terbentuk dalam satu buso juga. Kemudian ada balai penampungan. Itu harapan saya Pak ke depan, agar pandai besi ini betul-betul menjadi ciri khas desa Walelei. Tidak hanya dikenal di kancah daerah, bahkan provinsi, kalau bisa kancah nasional bahkan internasional. Karena dalam perjalanannya pernah kemarin itu ada turis yang datang di Walelei sini. Kalau kita bicara masalah intervensi, bisa mau sambung dari Pak Dewan ini, kita bicara masalah intervensi daerah. Kemarin pernah, kebetulan melalui juga beliau ini saya mengusulkan, kemarin sempat ada bantuan Gurinda. Mungkin peralatan. Ke depan lebih ada kebijakan lagi yang berpihak ke pandai besi. Itu mungkin untuk sementara Pak. Ya, mungkin Pak Amin ada harapan lah, entah itu sebagai ini atas nama pemerintah daerah, tapi mungkin untuk pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Ya, terima kasih. Memang kita melihat ya, khususnya desa Lapole ini dulu ya, ini banyak kearifan lokal sebenarnya. Di mana di dusun-dusun ini, khususnya di Walelei ini, memang mereka fokusnya pandai besi. Dan kemudian di dusun Waula itu mereka dulu tenun ya, tenun, kerajinan tenun. Masing-masing perempuan cewek-cewek itu sudah harus pandai tenun, mereka baru kawin seperti itu. Dulu ada istilah seperti itu. Jadi harapan untuk petani ini tetap akan kita perjuangkan ya, kita dorong. Dan kemudian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ini tetap kita suarakan kepada khususnya di pemerintahan seperti itu. Mudah-mudahan ini juga akan disesuaikan dengan visi misi Pak Bupati ya, sehubungan dengan pada sektor pariwisata ya. Jadi mungkin akan kita sampaikan seperti apa ini kita modifikasi ya, sehingga pandai besi ini adalah salah satu yang bisa juga menunjang untuk di sektor pariwisata dan bisa mendapatkan meningkatkan pendapatan masyarakat seperti itu. Mungkin itu saja. Ini tadi yang digambarkan bisa diperlihatkan ke kita ini leko ya. Ini salah satu yang hasil kerajinan ini leko ini. Ini kalau dibikin ini biasa berapa lama ini? Kalau di ini sekitar 2 mingguan ini Pak. Iya. Tapi karena dia cukup rumit. Ada pin besi. Ini. Kuningan di bawah itu. Iya.
Ini salah satu yang istilahnya kalau di sini sebut leko. Jadi leko ini semacam, kalau di Jawa ini keris, cuma lekukannya dia agak, kalau di Jawa kan agak banyak. Ini tiga lekukan ini istilahnya ini menggambarkan juga seperti karakter dan ciri khas kita. Kalau itu kita akan diskusikan lebih panjang, tetapi sebagai tradisi penting untuk kita jaga ini. Pada sisi tradisi ini kita harus jaga ini Wuso ini sebagai, apalagi secara khusus ini Walele kita istilahnya kita dorong ke depan sebagai kampung pandai besi, yang tentu kalau kita sampaikan tadi kita bisa membangun kolaborasi bersama. Ada Om tadi, terus yang mewakili pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam rangka menopang visi misi dari pemerintahan di sini pada sektor wisata. Ini sebetulnya tersambung dengan semua, karena ini kan sektor pertanian juga ditopang oleh ini, sektor pariwisata juga bisa ditopang oleh ini. Mudah-mudahan ke depan tentu kita memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan kampung di Walele ini sebagai, maksudnya penjaga tradisi pandai besi, tetapi kita berharap peningkatan produktivitas dengan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas ini bisa kita saling menguatkan ke depan, sehingga Walele ini bisa terus maju menjadi desa yang misalnya salah satu dia fokus di wisata, ada ciri khas, tetapi itu juga kan tentu kita berharap bisa menopang kesejahteraan masyarakat di desa Walele, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke.